Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di materi laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk dari persamaan akuntansi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung dengan laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau data aktivitas perusahaan. Menurut Harry, tujuan khusus laporan keuangan itu adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan utama untuk perusahaan perseorangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, inilah yang termasuk di dalam laporan keuangan dalam persamaan yang digunakan dalam persamaan akuntansi. Kita lanjut, laporan laba rugi. Di sini ada contoh laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat pendapatan jasa jahit. Kita tulis di sini. Kemudian beban usaha. Beban usaha kita kelompokkan. Beban gaji, listrik, beban perlengkapan, beban serba-serbi ini kita jumlahkan. Kemudian hasil total dari beban ini kita kurangi dengan pendapatan. Apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, berarti perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Setelah selesai kita membuat laporan laba rugi ini, yang mana kita dapat data ini dari persamaan akuntansi yang pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, yang pertama adalah kita menulis dulu modal awal. Modal awal dari Santi ini. Ya. Pada saat ini kita lihat, modal awalnya adalah 8 juta rupiah. Setelah itu, langkah kedua yaitu memindahkan laba bersih. Laba bersih yang kita peroleh itu yang dari tadi. Ya, tadi jumlah dari pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, dapatlah kita laba bersih. Setelah itu, kita kurangi dengan FRIP. Ya, atau pengambilan pribadi. Ini kita kurangi, laba bersih dikurangi FRIP. Sehingga ini akan menambah, berarti adanya penambahan modal sebesar Rp900.000. Jadi, pada akhir bulan Februari atau pada akhir periode, modal Santi ini bertambah menjadi 8.900.000. Nah, setelah itu, langkah berikutnya untuk pembuatan neraca. Untuk pembuatan neraca, ini modal akhir Santi inilah yang akan kita gunakan. Tidak lagi menggunakan modal awal, tapi kita akan menggunakan modal akhir. Kita lanjut dengan laporan ya. Kita lanjut dengan laporan posisi keuangan atau neraca.
Kita kelompokkan aset terlebih dahulu. Aset kita tulis ya, berapa besar? Ini seperti ini, kas sebesar 2 juta, 2.140.000, piutang usaha sebesar 600, perlengkapan sebesar 1.400.000, mesin jahit sebesar 14.800.000. Kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan bagian aset. Kita jumlahkan jadi total aset atau jumlah aset adalah sebesar 18.940. Nah, setelah itu baru kita kelompokkan lagi kewajiban dan modal atau liabilitas dan ekuitas. Liabilitas. Nah, utang usaha. Kita tulis di sini. Kemudian ada utang bank. Ini kita jumlahkan jadi total dari jumlah liabilitas itu adalah sebesar 10.140.000. Kita jumlahkan atau kita tambah dengan ekuitas. Nah, ingat tadi modal Santi itu yang kita gunakan adalah modal akhir 8.900.000. Jadi total dari atau jumlah dari liabilitas dan ekuitas itu adalah sebesar 18.940.000. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan laporan posisi keuangan. Harus balance. Jadi atau harus seimbang. Jadi besaran aset, jumlah aset dengan jumlah liabilitas plus ekuitas itu harus sama. Jadi kita ingat persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau harta sama dengan utang plus modal. Inilah dia untuk laporan posisi keuangannya. Kita lanjut. Laporan arus kas. Dalam laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas dapat disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Oke, langsung kita lanjut. Metode langsung. Nah, kalau metode langsung, kita langsung buat seperti ini. Transaksi, keterangan, kas masuk, dan kas keluar. Jadi kita kelompokkan, kas yang masuk berapa? Dari pertama itu adalah setoran awal. Tadi setoran awalnya kas masuk atau setoran modal si pemilik itu adalah sebesar 8 juta. Kemudian ada perolehan pinjaman dari bank. Ya, pembelian mesin secara tunai. Ada pengeluaran kas. Ada pembelian perlengkapan secara tunai, berarti kas. Pembayaran utang, penerimaan pendapatan, berarti kas masuk. Besaran beban yang kita keluarkan. Pengembalian utang bank, pengambilan pribadi. Nah, ini metode langsung. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan bentuk metode tidak langsung? Kita lihat metode tidak langsung. Nah, ini adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung seperti ini. Kita kelompokkan kegiatan operasional. Yang pertama itu adalah pendapatan. Ini adalah kegiatannya. Kegiatan operasionalnya. Pendapatan ada sebesar ini. Kemudian kas keluarnya. Ada pembayaran beban, ada pembayaran utang, dan ada pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, kita kurangi dengan perlengkapan. Ya, pendapatan tadi. Berarti arus kasnya, pelaksanaannya, kas ini adalah yang untuk operasional ini minus 860.000. Ini baru arus kas operasional, ya, kegiatannya. Kemudian kegiatan investasinya, kas keluar, pembelian mesin jahit. Tuh ya, kas yang keluar. Kegiatan pendanaan, kas masuk, utang bank 10 juta. Kemudian kas keluar adanya pengambilan secara pribadi sebesar 200. Utang bank, jadi kas masuk dan kas keluar kita kurangkan menjadilah 9 juta. Jadi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan itu sebesar
9.800.000. Jadi, kita untuk melihat saldo kas dari kegiatan usaha selama bulan Februari itu adalah minus 5.860.000. Kemudian, karena ada saldo awal kas bulan Februari, itu ada saldo awalnya ada 8 juta. Sehingga saldo akhir kas pada bulan Februari itu adalah 2.140.000. Nah, itulah tadi ya laporan posisi keuangan, dalam bentuk persamaan ya, berdasarkan persamaan akuntansi. Nah, di sini kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan ke lain waktu. Kalian boleh tanyakan yang mana, oh ini dapatnya dari mana. Yang jelas di dalam pembuatan laba rugi itu kita akan lihat apabila lebih besar pendapatan daripada beban, berarti dia akan mengalami laba. Nah, sebaliknya apabila dia lebih besar dari beban, beban lebih besar daripada pendapatan, itu akan mengalami kerugian. Nah, jadi demikian pertemuan untuk kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi kita di materi berikutnya. Sukses untuk kalian semua. Semoga apa yang dijelaskan dapat kalian pahami. Kurang paham, silakan bertanya. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.